Halo semuanya, kembali lagi di Ferdanif dan kali ini kita ada di balik kemudi Scania K360iB. Tapi ini kita startnya dari rest area karena sebelumnya Om Fitra udah nyobain. Jadi kalau kalian belum nonton bisa nonton di vlognya Om Fitra. Nggak tahu kita mana duluan yang publish ya. Nah, ini beda banget ya. Iya. Iya, jadi ini Mas Ardi dari Juragan 99 Trans dan Mas Gilang yang pemilik Juragan 99 Trans ini. Mas Gilang, tak pinjem busnya ya? Boleh. Oke, udah dapat izin. Siap. Ini beda banget loh. Kita udah nyobain Hino, udah nyobain Mercedes, tapi ini bener-bener kayak beda banget ya. Ya, mulai dari setirnya aja nih. Setirnya tombolnya banyak banget. Nih, di sebelah kanan sini ada tombol untuk mengatur MID. Tapi yang saya bingung kenapa di sini ada logo telepon ya, Mas? Iya, tapi nggak bisa dipakai. Nggak bisa dipakai, tapi ada logo teleponnya gitu. Jadi di sini MID-nya itu ada di sini gede banget ya, layar lebar gitu kan. Dan indikator-indikatornya biasa dari bus-bus yang udah saya coba itu ada indikator buat angin ya. Di sini nggak ada, adanya di MID. Jadi kalau kita mau lihat anginnya dulu gitu ya, kita mau lihat anginnya nih, kita masuk ke kiri dulu, back. Baru kita lihat yang sebelah kanan ya Mas ya. Masuk menu sebelah kanan, nah baru keluar. Dan dia ini, anginnya itu dibagi jadi 3. Yang pertama ini apa Mas? Satu ini apa Mas? Angin buat rem 2. Angin buat rem 2. Ya. Satu untuk suspensi. Bukan. Apa nih? Yang 2 ini rem sama suspensi. Yang satu ini khusus untuk handrem. Handrem, yang satu ini apa Mas? Sama. Jadi tabungnya 2. Ada 2 tabung. Oh, ada 2 tabung ya. Jadi nanti dilepas untuk rem, untuk suspensi. biasanya kan cuma indikator 1 biji doang gitu kan. Dibedain. Kalau ini dibedain jadi sampai 3 biji ya. Oke. Terus di sini juga kita bisa ngelihat ke bawah lagi nih ya. Ada konsumsi bahan bakarnya berapa? 2,1 liter per jam. Per hour liter, kan? Iya. 2 liter Ini untuk per jam. Ya, kalau Kenapa? Berhenti, Mas. Berhenti ya? Dia berubah kilometer biasanya. Kita balik lagi. Nih tombol navigasi seperti ini. Nah, ini yang pertama ada gambar kiri itu gambar busnya. Nah, langsung berubah logo Scania kalau kita diamin. Kita pencet lagi ya. Nah, kita pencet yang sebelah kiri. Ini ketinggian busnya. Nah, di sini. Nah, ini ada 3 buah tombol untuk mengatur air suspensionnya ya. Yang paling kiri itu untuk apa, Mas? Yang paling kiri tinggi standar sama atas sama tinggi maksimal tinggi. Oh, ini udah posisi standarnya ya. Standar. Kalau mau ditinggiin pencet yang atas ini. Ya. Oke, kita pencet ini. Oh iya, naik ya. Naik. Itu ada. Nah, di sini ada tulisannya nih. Depannya naik 45, belakangnya 55, naik terus sampai ke paling tinggi ya. Iya ya. Oke. Udah? 50 paling tinggi ya. Kalau mau maksimal ini pencet lagi. Oke. Ini bisa buat naik lagi ya. Ya. Oke, sampai seberapa paling tingginya? 100. 105. Oke. Depan 100, belakang 105 ya. Oh, 110 bisa tuh. Iya. Nah, ini suara angin ya, bukan? Oh, bukan, suara mesin air. 110 sampai 105 ya. Iya. Depan. Oke. Kalau kita jalan itu di ketinggian berapa biasanya, Mas? Normal. Jadi tinggal pencet yang ini, Mas. Oke, ini ke ketinggian normal ya. Iya. Normal berkendara. Biasanya kalau di paling tinggi itu buat pas lagi bedanya kayak gimana tuh, Mas? Kalau tinggi biasanya kalau mau naik kapal atau lagi di parkiran. Oh, oke. Karena kalau dipakai jalan dia jadi keras. Oke. Jadi paling enak di posisi sekarang ya, Iya. posisi normal ya. Kalau tinggi itu dia keras, kurang lebih kayak Citroen. Citroen kan juga pakai kemarin, ya, itu kalau misalkan paling tinggi itu keras banget. Iya, keras. Nah, kalau pas normal tuh enak banget. Dan Rendah dia juga keras, tinggi juga keras. nah, dan dia juga bisa miring sebelah ya. Ya, miring sebelah. Oke. Ini tujuannya biar apa, Mas? Biar lebih gampang nurunin penumpang. Oh, naikin turunin penumpang lebih gampang karena dia bisa miring ya. Jadi Tapi miringnya ke kiri doang, Ke kiri doang. nggak ke kanan. Enggak. Oke, jadi ke kiri doang ya. Nah, terus ini kan ada banyak banget tombol nih, Mas. Ini pasti buat lampu ya. Ya. Oke, lampu kecil, lampu besar. Terus high beamnya di sini. Oke, sama ya berarti high beamnya ditarik lebih lama biar jadi. Ya. Oke, sip. Terus di sini ada untuk jam, ya. Oke, di sini untuk Di sini lampu bumper. Kalau lampu bumpernya bumper. nyala, Kalau mati? tapi mati itu sudah diganti, dipakai panelnya di Putro, Mas. Oh, oke. Jadi ini udah nggak kepake ya. Nggak kepake. Ini panel-panel dari bawaan Scania. Ya, bawaan Scania. Sama di sini juga ya. Ya. Nah, ini buat matiin traction control ya. Ya. Terus ini buat apa nih, Mas? Hill hold. Oh, hill hold. Jadi kalau misalkan lagi ngerem di tanjakan, Biar nggak mundur. biar nggak mundur ya. Ini apa nih, Mas? Ini listrik keseluruhan.
Kalau ini dimatiin, semuanya mati? Semua mati ya, cut off, cut off. Oh, oke. Ini berguna banget kalau kecelakaan biar nggak kebakar ya, langsung dimatiin. Yang ini apa nih, Mas? Kalau itu sensornya komputer buat scan-nya mesin. Oh, oke. Jadi kalau mau ngecek mesin Ya, segala ngecek. macam sini ya. Ya. Termasuk juga untuk merubah speed limit. Nah, Jadi di sini ada speed limitnya, maksimal dari 115. Ini cuma bisa disetting dari komputer ini. Jadi kalau misalkan buat safety mau dimaksimalin 115, ya udah maksimal segitu. Mau digas apapun nggak bisa ya. nggak bisa lari lagi. Oke, ini untuk wiper. Wiper atas. Wiper atas. Oh, yang atas lagi ya? Ya. Karena wiper ada dua nih. Ada yang di bawah sama di atas. Ini untuk AC. Exhaust. Exhaust. Exhaust biasa. Exhaust biasa. Ini lampu. Lampu kabin. Ini lampu semua ya, lampu kabin semua ya. Audio, Lampu audio. Termasuk sebelah kanannya banyak Ya. banget tombolnya lampu semua. Lampu semua. Lampu aksesoris Oke. bawaan karosseri. Ya. Sip. Oke, balik lagi nih ke setir. Ini setirnya luar biasa. Di bawahnya ini ada tombol-tombol yang gua belum menemukan di bis-bis lain. Ya mungkin kalau bus-bus kayak MAN gitu, Volvo gitu ada kali ya. Iya. Nah, Scania itu punya cruise control. Jadi seperti mobil-mobil kekinian, tapi nggak cuma cruise control. Di sebelah kanannya ini namanya apa, Mas? Penahan kalau lagi turunan. Penahan lagi turun. Jadi kalau misalkan kita lagi turun gitu, jalan menurun, itu kita bisa gunakan di sini. Nah, ini akan ngelimit. Jadi kalau misalkan kita turun, nggak usah perlu injek rem, Ya. dia akan nahan di kecepatan yang kita tentukan. Misalkan pas turunan puncak kita mau set di maksimal 10 km per jam. Nanti dia akan turun 10 km per jam tanpa harus kita injek rem. Itu dia mekanisme dari rem atau dari mesin? Dari mesin ya. Oke, nah retardernya dia di mana? Nah, retarder ada di sini Om, tuasnya. Ditarik, diturunin. Oke. Nah, Oh, ini Belakang. retarder ke belakang. Ini levelnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 level ya. level. Terus ini indikatornya nggak ada tapi di sini ya. Kalau mobil jalan, indikatornya nanti keluar. Oh, oke. Dan di sini dia punya tuas transmisi itu lucu. Dia kan pakai namanya OptiCruise. OptiCruise itu kayak AMT. Ini versi di busnya punyanya Scania. Nah, tombolnya di sebelah kanan sini. Ini kayak BMW i3 ya. Dan kalau kita mau masukin, ini kita injek rem dulu. Sebelah kirinya nggak ada kopling ya. Nggak ada kopling loh. Iya, biasanya ada transmisi, ada kopling, ini nggak ada. Ini kita lagi posisi netral. Kalau kita mau masuk ke D, kita tinggal putar sini. Oke, udah jalan nih ya. Jalan. Nah, kalau kita putar lagi, nanti ada masuk mode-modenya. Yang pertama mode, ini mode pas nanjak ya tadi ya. Ya. Oke, ini pencet lagi eco, pencet lagi mode normal. Ini pas nanjakan. Jadi cuma ada 3 mode doang ya. Tadi biasanya kan kalau mobil kan sport, eco, normal. Ini eco, normal, tanjakan. Ya, karena kalau tanjakan itu emang luar biasa sih bus itu kan. Untuk bis sangat Sangat luar biasa. perlu banget. Ya, terus kalau untuk mundurnya itu mesti ditekan dulu ya. Tekan dulu baru kita putar seperti ini. Baru masuk mundur. Dan ada kamera mundurnya. Jarang nih bus ada kamera mundur. Ini kenapa mobil mau ngalangin jalur kita ya? Klakson. Klaksonnya sini, Mas. Oh, klaksonnya di sini, Iya. bukan di sebelah kiri. Bukan. Oke. Sekarang kita mau mulai jalan. Kita masukin ke D dulu. Nah, kalau udah masuk D, nanti di sini ada indikator. Dia masuk mulai start gigi 2 berarti ya. Ini otomatis loh, bukan karena gue pindahin ke gigi 2. Dan kalau kita mau jadiin manual atau matic, itu di sebelah kanan sini ya. Ada tulisannya A atau strip M. Pencet sini buat jadi automatic. Ini ME itu manual. Manual. AE Otomatis. automatic. Pak, Ya. ini kenapa take off-nya lama banget ya? Iya, ini karena kita mau belajar dulu. Ini dari Jadi kan tadi, tutorial. penumpang nunggu di belakang. Ini kapan jalan? Mohon maaf, harap bersabar. Ini ujian. Iya, ini enak banget loh, dikasih armrest, terus kursinya juga enak. Bentar-bentar. Ada minum? Ya. Ya. Dengar tadi mau belajar dulu. Maksudnya lo belum pernah bawa. Loh, tiap bus itu beda semua ya kan? Terus ini lo masih mau belajar bawa kita semua di dalam tol. Iya, betul. Astaga, ada taksi nih, taksi gue. Yuk kita mulai ya. Kita duduk belakang deh. Sip. Oke. Sini aja di depan nggak apa-apa. Enggak. Yaudah. Jangan jalan dulu, gua mau pindah ke belakang dulu. Iya. Nggak bakal ngebut kok. Emang lu masuk di gaspol, terus gara-gara dia kopi kita tumpah, kena celana panas. Lagi gini duar. Oke, yuk kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Heel hold akan segera dilepas. Nah, dia ini kalau kita lepas kaki kita dari pedal rem, dia nggak akan otomatis maju kayak mobil-mobil kebanyakan gitu. Jadi kita harus gas dulu, baru dia maju. Nah, maju ya. Wah, ada bunyi apa tuh?
Nah, Dan ini pertama kalinya saya nyetir bus malam-malam loh. Biasanya siang semua. Ini ya Scania itu ya. Itu terkenal karena keempukan, kelembutan suspensinya. Dan tadi kita udah disetirin sama Fitra Eri gitu ya. Ini emang suspensinya luar biasa. Jadi kalau misalkan bus transmisi yang paling canggih itu katanya Volvo. Kalau ini masih agak berasa di perpindahan giginya. AMT-nya itu masih berasa. Volvo tuh udah sangat pintar, dan kalau kita injek gas secara tiba-tiba gitu ya, kita kick down, nah itu dia langsung otomatis turun gigi. Kalau ini enggak, kita mesti manualin. Ini canggih banget. Oke, kita ambil kanan dulu, kita jalur lambat aja ya. Tenang, tenang. Saya bukan membalap. Jadi nggak akan dipakai ngebut. Nah, ini sekarang kita cruising di 40 km per jam. Wih, di apa itu? Bus apa tuh? Manggala, Yutong. Manggala, Yutong. Kalau malam tuh nggak kelihatan spion ya? Tuh. Oh ya, Mungkin ini kan ada lampunya mungkin. iya lampu sih. ini Coba kan. coba kita matiin. Ya. Matiin yang mana, Mas? Oh iya, jadi kelihatan. Karena patokannya kita sama garis sih, garis jalan ya. Iya. Cuma kalau begini kebutuhan video jadi gelap sih, Mas. Nah, itu Nah, makanya. coba kita jalanin lagi. Nih ya. Ya, kita gas agak dalam. Iya, transmisinya ini halus sekali, lembut sekali, tapi ketika perpindahan gigi itu masih ada rasa loss-nya. Ya, ada hilangnya. Ada hilangnya, tapi jauh banget kalau dibandingin sama mobil-mobil AMT kayak misalnya Wuling Cortez AMT atau Suzuki Ignis, beda banget. Ini AMT-nya nggak seperti itu. Cuma emang ada sedikit loss-nya, tapi nggak berasa sih. Sekarang kita jalan di 80 km per jam, dan ini rasanya bener-bener nyaman, nikmat sekali. Suara anginnya pun dibandingkan dengan bus-bus yang lain itu juga sangat-sangat minim. Apalagi ini nggak ada kriek-krieknya ya. Nah, kalau Hino RK tuh biasanya kalau jalan gitu ada kriek-kriek-kriek-krieknya. Oke, sekarang saya mau nyalain cruise control. Bagaimana caranya, Mas? Tinggal dipencet ini aja. Langsung pencet Iya. minus. Mau Oh iya, mau langsung ngeset dia di angka berapa? langsung dia ngeset di 80 km per jam ya. Iya. Wah, ini supirnya enak banget. Udah sampai Jakarta udah gini terus ya. Iya. Ngantuk nggak sih, Mas, kalau nyetir bus jarak jauh? Kan pasti seneng banget nyetir bus katanya. Kalau jarak jauh lewat tol sering ngantuk. Sering Kalau ngantuk. ini, jenuh mungkin dia ngantuk larinya. Apalagi ini kursinya enak banget loh. Iya. Jadi Juragan 99 Trans ini kursinya itu kursi jok kulit asli. Bukan sintetis, bukan microfiber, asli. Mahal sekali ini kursinya. Untung tolnya sepi ya. Iya. Enak nih bawanya. Arif Muhammad, mau coba juga? Duluan. Wah, ini sih kalau udah jalan begini, cruise control itu sih luar biasa enak banget ini mobil. Ini mobil lagi bus ya kan? Oke, ini sekarang kita average-nya 44 km per jam, dan bus ini udah jalan 81.684 km. Baru 81.000 km ya. Ini bus tahun berapa, Mas? Tahun 2019. 2019. Iya. Enggak, bentar. Ini kita mau coba pakai retardernya ya. Iya. Ini kan turunan nih. Iya. Ke bawain sedikit ya. Iya. Oh, berasa ya? Oke. Tapi ini nggak ada swos-spok-spok gitu, nggak ada ya? Karena emang bus-bus Eropa tuh Mercy, Scania itu nggak ada tuh kayak gitu. Swos-spok-spoknya tuh nggak ada. Ini, Mas, kalau misalkan kita isi solar gitu ya, Iya. kan ini bus Eropa. Iya. Harus Dex Lite atau solar biasa bisa? Solar biasa bisa. Solar biasa Juga bisa? Bisa sih sebenarnya, Mas. Oh, nggak masalah ya? Nggak masalah. Oh, oke. Terus kalau Scania itu kan kemarin saya udah ke garasi-garasi PO Bus gitu kan, lihat tuh biasanya bus itu tiap 2 tahun sekali yang main trayek jarak panjang gitu, itu kan cepet banget gantinya. Iya. Mesinnya jebol gitu. Oh, iya. Kalau Scania ini perawatannya gimana, Mas? Kalau Scania sementara ini perawatannya kita kan masih di support sama UT. Jadi semua masih standar sih, standar dari UT. Belum pernah ada yang Belum pernah ganti blok diapa-apain. mesin ya? Nggak ada. Tapi seharusnya karena dia otomatis, mesinnya bisa lebih awet. Lebih awet. Karena dia nggak main RPM yang kelewatan tinggi. Kadang-kadang tuh karena bus itu suara mesinnya kecil sekali di belakang, lebih Iya. kedengeran suara angin ya. Itu kita nggak tahu, oh udah red line gitu kan. Iya. Tapi kalau yang busnya ngeblong gitu, wah ngegas uts. Nah, itu tuh yang bikin jebol. Makanya nggak heran kalau bus itu blok mesinnya itu biasanya Double. 2 tahun, 3 tahun tuh mesti ganti, dan Iya. mesin pertama kalinya itu mesti disimpan. Karena buat gesek-gesek Gesek. STNK. Dan kalau dijual, itu mesin pertamanya itu dikasihin. Scania ada berapa unit, Mas? Ada satu ini. Satu ini ya. Ya. Scania K360 ini kelebihannya selain suspensinya dibandingkan dengan Mercedes-Benz atau Hino tuh apa sih, Mas?
jelas ada cruise control ini sih Mas. Kalau buat kita ya sekarang kan tolnya panjang. Nah, itu sangat bantu sekali lah kita, jadi BBM kita nggak terlalu yang pakai kaki kan biasanya emosi. Kalau pakai cruise control ya udah. Oke. Mesinnya yang ngatur. Dan dia ini kan ada skor buat pengemudinya ya. Iya. Nah, itu cara ngeliatnya gimana, Mas? Nah, Nah, saya pengen lihat skor saya berapa nih nyetirnya nih. skornya. Nah, Oh, oke. Ini skornya 65. saya dan Fitra Eri digabung, kita dapat 65%. Oh, jelek skornya. Soalnya tadi ya di pengemudi sebelumnya itu dapat skor 90% ya. Ya, Rata-rata berapa sih, Mas, skornya itu? 80 lah Mas, 80. 80-an ya. Gue tahu kenapa jelek. Dia kan ngitungnya dari konsumsi bahan bakar ya. Konsumsi bahan bakar sama rem. Rem. Oh. Semakin kita sering injak kaget, dia turun nilainya. Oh, ini asli sih, nyetirnya enak banget ya. Tuh, jalannya bergoyang itu kayak deng. Iya. Sama sekali kaki nggak digas loh, jalan sendiri. Kalau mau nambahin tinggal pencet cruise control ditambahin. Udah. Bener-bener enak banget ya. Ini harusnya ya, mungkin bisa request ke karoserinya. Ini bikin buat kaki drivernya selonjoran. Iya, karena kalau udah naik tol gini, ngerem tinggal pakai retarder ya kan? Kaki udah tinggal diganti ini cruise control. Habis itu tinggal dibelakangin tidur deh. Ngantuk. Makanya kalau bus malam itu musiknya itu dangdutan ya kan, Ebit GAD gitu ya. Itu full musik tuh dari awal sampai akhir. Kalau enggak ntar supirnya ngantuk. Ini sekarang skor kita 66%. Naik udah. Naik ya. Tuh. Jadi kalau misalkan berkendara bus ini skor saya lebih tinggi dibanding Fitra Eri ini. Tapi memang nyetir bus itu yang dicari itu yang pertama adalah keselamatan, yang kedua adalah kehematan bahan bakar, yang ketiga baru kenyamanannya Mas ya. Iya. Jadi kalau kita hemat otomatis pasti nyaman. Betul begitu karena kan ngeremnya juga jarang gitu kan, ngambilnya dari jauh, ngegasnya juga santai. Wah, Lebih efisien ya. Tapi yang penting selamat dulu karena percuma kalau nyaman hemat tapi nggak selamat ya kan. Keselamatan tuh paling penting. Wah, ini menyenangkan sekali sih. Mungkin harus bikin video nyetir bus dari Malang Jakarta nih. Nah, Malam ini bisa sih sebenarnya. Tapi tergantung yang di belakang. Om Fitra? Tidak setuju. Arif Muhammad, bagaimana kalau gua yang nyetir malam ini sampai ke Jakarta? Enggak. Enak kan? Ya enak tapi nggak mau. Aman. Insya Allah aman. Ini sih enak banget, parah. Parah, kemarin gue nyobain Mercy itu udah kayak, waduh, dewa banget dah. Nyamannya luar biasa. Ternyata ini lebih nyaman lagi. Dan untuk suspensi, kayaknya belum ada yang nyamain kenyamanannya si Scania ini ya. Ini gila loh, ini kita belok nih ya. Ini sekitar 90 km per jam. Nggak ada body roller sama sekali loh. Ini air suspensinya luar biasa loh. Gile. Biasanya untuk mengatasi body roll seperti ini, itu sama karoserinya itu ditambahin namanya ERC gitu ya. Jadi biar body rollnya tuh nggak terlalu parah, sama karoseri itu ditambahin namanya ERC itu. Ini Scania itu nggak perlu sama sekali pakai begitu-begituan. Ini body rollnya pas lagi belok, buset. Cepet, ini gigi 8, RPM 1500 doang. Oke Mas, ini kalau speed limitnya dicabut misalnya, kecepatan maksimum berapa? 170 170. sekali ya. Tapi tetap susah ngejar RK ya. Kalau udah di 170 tinggal lihat jalannya nih gimana. Nggak jalan ya. Iya. Soalnya Hino RK tuh dia kan belum drive by wire ya. Iya. Jadi kalau dimodif-modif dikit kayak STJ itu, udah larinya kayak setan. Kenceng banget. Tapi janganlah. Yang pertama adalah apa? Kenyamanan. Kenyamanan dan Keselamatan, kenyamanan, irit-iritan. Nah, itu yang paling penting. Tuh, lihat tuh. 70%. Irit-iritannya Naik. luar biasa. Naik. Sama sekali nggak ngerem, cuma pakai retarder. Retardernya juga beda, ada 5 step gitu. Jadi kalau misalkan cuma retardernya biasanya pencet sekali udah ces gitu kan. Ini nggak ada satu. Yang pertama paling low, 2 agak berasa, 3 lebih berasa. Nih, ya udah. Kita coba sampai ketiga aja sih. Emang retardernya tuh beda sama kayak kita pakai rem ya. Kalau rem kan masih ada feelingnya gitu. Kalau retarder tuh nggak ada. Jadi harus pakai terka-terka sendiri aja. Mungkin ini kalau jam terbangnya tinggi, pakai retardernya tuh gampang banget. Luar biasa. Ini by the way kita keluarnya di mana ya? Keluarnya pintu yang depan Mas, nanti ada gempol tulisannya. Gempol ya. Time has been so hard on us, my friend. Sun goes down, but we get back again.
Jadi ternyata nyetir bus itu seru banget ya. Dan ini nanti kita di depan kita gantian sama Arif Muhammad, cuma bilangnya dia nggak mau terlalu jauh jaraknya. Jadi ini kita bawa terus jauh sampai keluar tol baru dia nanti yang bawa. Udah. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan buat teman-teman yang Bismania nonton ini, asiknya habis ini kita kemana lagi ya? Nyobain bus apa lagi ya? Karena nyobain bus itu nagih. Iya, gua nggak suka main ETS gitu ya. Tapi kalau nyobain nyetir bus, itu sih beda ya. Iya. Beda, sensasinya beda. Om Ardi ini, dia pendidikannya S2 apa mas? Pemerintahan sih. S2 pemerintahan. Memilih untuk di PO Bus di Juragan 99 Trans karena atas dasar hobi suka sama bus ya. Ya, itu aja mungkin teman-teman. Jangan lupa untuk like dan subscribe di channel ini kalau kalian belum. Dan follow juga Instagram saya, Ridwan HR. Dan follow juga Instagramnya yang punya bus ini, Juragan99, @Juragan99, Mas Gilang. Dan juga PO ini juga kalian harus follow, @Juragan99 Trans. Saya Ridha Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Salam spok-spok lah. Dah.